Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiah al-Ajurumiyah, dan sekarang kita sampai ke bab tentang al-munada. Babul munada, bab tentang kata yang dipanggil. Wa huwa min aqsamil maf'uli bihi alladhi hudifa 'amiluhu wujuban. Dan munada itu bagian dari maf'ul bih. Jadi munada itu sebenarnya maf'ul bih. Maf'ul bih yang bagaimana? Maf'ul bih yang amilnya dibuang. Artinya fi'il dan fa'ilnya dibuang. Wujuban, secara wajib. Artinya wajib dibuang. Karena sebetulnya ketika kita mengatakan ya Zaid, ya itu sebenarnya unadi Zaidan. Saya memanggil Zaid. Ini maksud dari ucapan beliau. Wa huwa lughatan at-talabu mutlaqan biharfin aw bighairihi. Dan munada secara istilah adalah permintaan secara mutlak dengan huruf atau dengan selainnya. Wastilahan wal ismu alladhi yadkhulu alayhi ya aw ihda akhwatiha as-sab'i. Adapun secara istilah, munada adalah isim yang kemasukan huruf seperti ya, yang artinya wahai. Ya, seperti kalau kita manggil orang, ya Zaid, ya Ali, ya Fatimah, ya Aisyah, dan seterusnya. Maka setelah ya ini adalah namanya munada. Ya-nya sendiri namanya harfun nidai. Ya, harfun nidai. Huruf panggilan, yaitu huruf yang kita gunakan untuk memanggil orang. Tapi huruf untuk memanggil ini sebenarnya bukan ya saja, ya. Makanya sini dikatakan au ihda akhwatiha as-sab'i, atau salah satu dari 7 huruf nida, ya. Jadi huruf nida itu ada 7. Al-hamzati, yang pertama hamzah. Azaidu misalnya. Jadi bisa kita manggil dengan hamzah. Azaidu, Ali, Fatimah, dan seterusnya. Kemudian wa'ai maksurataini au mamdudataini. Kemudian yang kedua ai. Nah, ai ini ada yang dibaca pendek, hamzahnya maksudnya, atau dibaca panjang, hamzahnya. Jadi bisa ai, bisa ai, ya. Ai Zaid, dan seterusnya, ya. Jadi hamzahnya bisa dibaca pendek, ai bisa dibaca panjang, ai. Nah, wa aya, ya. Wa aya, aya juga sama, ya, huruf nida juga. Wahaya, begitu pula haya. Wawa, ya, dan juga wa. Fal hamzatu lil qaribi, maka hamzah itu panggilan untuk yang dekat. Ya, jadi kalau orangnya dekat dengan kita, misalnya di depan mata kita, kita boleh pakai dengan hamzah, ya. Azaid, Ali, Fatimah, ya, seperti itu. Wa ai lil mutawassit, ya, lil mutawassiti. Ai untuk pertengahan, ya. Jadi enggak dekat, enggak jauh, sedang lah. Wa aya lil ba'idi. Kemudian ya dan aya ini untuk yang jauh. Ya, jadi kalau orangnya jauh, kita bisa pakai ya atau aya. Wal jumhuru ala anna wa mukhtassatun bin nadbati, ya. Dan pendapat, ya, jumhur, kebanyakan ahli nahwu, bahwasanya wa ini dikhususkan untuk yang sifatnya ratapan, kesedihan. Seperti kisah masyhur, ya, tentang seorang wanita muslimah di belahan Eropa yang dizalimi oleh orang kafir di sana, lalu, ya, seorang, ya, saudari muslimah ini berteriak wa mu'tasima, ya. Ia berteriak sedih karena dizalimi oleh orang kafir, sehingga dia meminta pertolongan. Wahai Mu'tasim, di manakah kau berada? Jadi kalau wa ini dikhususkan untuk yang sifatnya itu ratapan, yang sifatnya itu kesedihan. Jadi kita memanggil dalam rangka meminta pertolongan, ya. Jadi kalau wa khusus untuk yang semacam ini. Fala tusta'malu illa fil munada al-mandubi mutawajji'an minhu au mutafajji'an alaihi, ya.
Maka wa ini tidak digunakan kecuali pada munada yang mandub. Jadi yang memang berupa kesedihan ya. Mutawajji'an minhu, yang sangat mengharapkannya. Au mutafajji'an alaihi, ya ini intinya sama. Artinya wa ini digunakan untuk sesuatu ya, seseorang yang mengalami kesedihan yang sangat sehingga dia membutuhkan pertolongan. Ketika dia memanggil nama, maka yang dimaksud adalah dia berharap agar munadanya ini bisa membantunya, bisa menolong dia ya. Ini khususan untuk wa. Nah, al-munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 macam. Al-mufradul alamu, wan nakiratul maqsudatu, wan nakiratu ghairul maqsudatu, wal mudhafu wasyabihu bil mudhafi. Jadi munada ada 5 macam. Yang pertama mufrad alam, artinya nama orang yang tunggal. Orang Arab itu rata-rata namanya tunggal. Cuma memang binnya yang banyak. Misalnya Ali bin Ahmad bin Hamid. Tapi kalau nama itu rata-rata satu. Kalau nama yang tunggal, ini namanya al-mufradul alam. Kalau nama yang enggak tunggal seperti Abdullah, ini kan terdiri dari 2 kata, Abd dan Allah. Kemudian misalnya Abu Bakrin, terdiri dari 2 kata, Abu dan Bakar. Tapi kalau nama orang misalnya Ali, Ahmad, ya, Mahmud, ini namanya al-mufradul alam, nama yang tunggal. Nah, kita lihat sini apa yang maksud dengan nama yang tunggal. Wa huwa ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Fashammala al-musanna wal majmu'a. Ini maksud dengan al-mufradul alamu adalah nama yang bukan mudhaf, tidak pula menyerupai mudhaf. Artinya namanya tunggal, bukan mudhaf ilaih seperti Abu Bakrin misalnya, atau Abdullah dan seterusnya. Maka mencakup yang musanna dan juga jamak. Nah, kemudian yang kedua nakirah maksudah. Nakirah al-maksudah. Apa itu nakirah maksudah? Kita lihat sini, ay al-muayyanatu bin nidai. Itu yang telah ditentukan dengan panggilan. Ya, misalnya ya kita manggil ada anak-anak depan kita, ya. Kita panggil salah seorang dari mereka. Banyak anak-anak, tapi misalnya kita lihat ada anak yang uangnya dari kantongnya jatuh. Tentu kita telah menentukan orang yang mana. Lalu kita katakan, ya walad, ya, seperti itu. Ya rajul, ya syekh, ya ustadz, ya mudarris, ya muallim, ya tullab, dan seterusnya. Ini namanya nakirah maqsudah. Ya. Artinya telah ditentukan siapa yang dipanggil. Ini maksud dari nakirah maqsudah. Jadi nakirah di sini ya bukan nakirah lawannya ma'rifat dalam pembahasan ma'rifat nakirah ya. Tapi maksudnya yang dipanggil sudah ditetapkan siapa. Jadi ada sekumpulan orang tapi yang kita panggil itu sudah jelas siapa. Nah. Wan nakiratu ghairul maqsudati. Ya nakirah ghairu maqsudah. Nakirah yang tidak dimaksudkan. Maksudnya apa? Ai bidzati wa innamal maqsudu wahidun min afradiha. Artinya yang tidak dimaksudkan adalah zatnya. Ya hanya saja yang dimaksudkan adalah salah satu dari jenis anggotanya. Jadi bedanya nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah. Kalau nakirah maksudah sudah ditetapkan orangnya. Ibaratnya kalau di depan kita ada 5 orang, kita tunjuk satu, itu namanya nakirah maksudah. Ya rajul, ta'al, sini. Kita tunjukkan orangnya, itu namanya nakirah maksudah. Tapi kalau misalnya kita membebaskan siapa aja, ya. Jadi dari 5 orang ini kita nggak menunjuk satu, yang penting siapa aja yang mau gitu. Ya rajulan, ta'al. Nah ini artinya siapa saja yang mau, silakan mendatangi orang tersebut. Ya rajulan ta'al. Ini bedanya nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maqsudah. Nah. Kemudian yang keempat, mudhaf ya, wal mudhafu wasyabih bil mudhaf. Mudhaf dan menyerupai mudhaf. Wa huwa ismun ittasala bihi lafdun min tamami ma'nahu. Ya. Ini maksud dengan mudhaf dan syabih mudhaf adalah isim yang bersambung dengan lafaz ya dari yang menyempurnakan maknanya. Ya, jadi mudhaf itu nama-nama yang idhofah seperti Abdullah, ya Abdullahi, ya Aba Bakrin, ya Amirul Mu'minina, ya Rasulullahi, ya Nabiyallahi, dan seterusnya.
Ini namanya mudhaf ilaih. Atau menyerupai mudhaf. Yang menyerupai mudhaf itu nanti contohnya seperti ya tali'an jabalan atau ya taliban ilman. Wahai penuntut ilmu, ini namanya menyerupai mudhaf ya. Nah, kita baca dulu. Fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Maka munada yang dari kelompok al-mufradul alam, nama yang tunggal, dan juga nakirah maqsudah, keduanya itu dimabnikan atas dhammah dengan tanpa tanwin. Jadi kalau kata yang dipanggil itu dari nama yang tunggal, dia harus dimabnikan atas dhammah tanpa tanwin. Sehingga tulisannya ya Zaidu, ya Aliyu, ya Hamidu, ya Fatimatu, ya Aisyatu. Ya, jadi dimabnikan atas dhammah, tidak ditanwinkan. Tentunya kalau kita bicara dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak ngomong ya Zaidu, nggak, tapi disukunkan. Ya Zaid, ya Ali, ya Hamid, ya Fatimah, ya Aisyah, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga kalau dia nakirah maksudah, maka ini asalnya adalah memabnikan atas dhammah. Ya rajulu, ya ustadzu, ya talibu, ya talibatu, ya tullabu, ya talibatu. Jadi dia tidak boleh ditanwinkan. Dhammah tanpa tanwin. Ini kalau munadanya kata tunggal atau nakirah maqsudah ya. Nah. Yani fi halatil ikhtiyari wala hajata ila lafdhatin min ghairi tanwinin li'anna kulla mabniin la yunawwanu. Ya. Artinya dalam keadaan ikhtiar dan tidak ada hajat kepada lafaz min ghairi tanwinin. Artinya menurut beliau kan Ibnu Ajur Mas'ud Haji rahimahullah ta'ala mengatakan fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Kata pengarang kitab Hasyiah al-Ajrumiyah, seharusnya beliau tidak perlu mengatakan lafaz min ghairi tanwinin. Kenapa? Li'anna kulla mabniin la yunawwanu. Ya, karena setiap kata yang mabni itu tidak ditanwinkan. Ya, jadi sebetulnya nggak perlu diucapkan min ghairi tanwinin juga, ya orang udah paham. Tapi mungkin Ibnu Ajur Mas'ud Haji rahimahullah ta'ala ingin menegaskan saja, karena bagi pemula yang seperti ini mungkin mereka belum ketahui, sehingga ditegaskan fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin ya. Nahwu ya Zaidu wa ya rajulu. Contohnya ya Zaidu dan ya rajulu. Fa ya Zaidu lil mufradil alami. Ya. Maka lafaz ya Zaidu ini untuk kata yang tunggal. Wa kadza ya Zuyudu. Ini jamaknya Zaid. Ya, jadi pengarang kitab ya, Syekh Ibnu Qasim, pengarang kitab Hasyiah al-Ajrumiyah sengaja memberi contoh ya Zuyudu untuk menunjukkan bahwa mufrad di sini maksudnya bukan mufrad lawannya musanna dan jamak ya, tapi mufrad di sini adalah kata yang tunggal. Makanya Zuyud jamak dari Zaid itu juga didomahkan karena dia tunggal. Ya Zuyudu ya. Wa ya Hunudu, wa ya rajulu, wa ya Musa, wa ya qadi ya. Jadi jelas di sini kalau munadanya kata tunggal atau nakirah maksudah, dia mabni 'ala dhammi ya. Ya Zaidu, ya Zuyudu, ya Hunudu, ya rajulu, ya wahai laki-laki, ya Musa wahai Musa, ya qadi wahai qadi. Kemudian ya Hadami, ya wahai Hadami. Ini memang namanya Hadami ya, sehingga diucapkan begitu saja. Nah, kemudian lin nakiratil maksudati, ini untuk nakirah maksudah ya. Jadi ya Zaidu ini untuk mufrad alam. Kemudian ya Zuyud, ya Hunud, ya Rajul, ya Musa, ya Qadi, ya Hadami, ini semuanya untuk nakirah maksudah ya. Nah, kalau kita mau ngi'rab, ya ngi'rab harfun nida dan munada, misalnya ya Zaidu ya harfun nida wa Zaidu munada
mabniun 'ala dhammi ya fi mahalli nasbin ya. Seperti itu. Begitupun yang lain sama semua ya. Misalnya ya zuyudu ya harfu nida zuyudu munada mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Seperti itu. Nah, kelanjutan wassalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu, dan 3 sisanya dinasabkan tiada lain. Ya, tidak lain dinasabkan. 3 sisanya itu ya berarti nakirah ghairu maksudah, al-mudhaf dan al-musyabbah atau asy-syabih bil mudhaf. 3 yang ini dinasabkan. Kalau 2 yang tadi kan mabni 'ala dhammi. Tapi kalau sisanya nakirah ghairu maksudah, kemudian mudhaf dan asy-syabih bil mudhaf, ini semuanya dinasabkan, ya. Ay wassalasatul baqiyatu wa hiya an-nakiratul maqsudatu wal mudhafu wal musyabbahu bil mudhafi ya mansubatun la ghairu. Artinya 3 sisanya yaitu nakirah maqsudah, kemudian mudhaf, kemudian musyabbah bil mudhaf yang diserupakan dengan mudhaf itu tidak lain dinasabkan. Fala yajuzu fiha ghairun nasbi. Maka tidak diperbolehkan padanya selain nasab. Nahwu ya ghafilan wal mautu yatlubuhu. Masya Allah, indah sekali kalimat ini ya. Ya ghafilan wal mautu yatlubuhu. Wahai orang yang lalai sedangkan kematian mengincarnya. Masya Allah ya. Di sini ghafilan merupakan nakirah ghairu maksudah, karena tidak ditentukan siapa orang lalai sini. Siapa saja yang merasa lalai, ini adalah nasihat bagi semua orang yang lalai. Ya ghafilan wal mautu yatlubuhu. Wahai orang yang lalai sedangkan kematian mengincarnya. Wa ya Abdallahi, wahai Abdullah. Ya, wa ya hasanan wajhuhu. Wahai yang baik wajahnya. Ya. Wa ya tali'an jabalan. Wahai pendaki gunung. Wa ya rafiqan bil ibadi. Wahai orang yang berkasih sayang, wahai orang yang lembut dengan para hamba. Ya, ini contoh-contohnya. Maka ya ghafilan ini contoh nakirah ghairu maksudah. Karena siapa saja yang merasa dirinya lalai, ya bisa memahami, ya kena dengan nasihat ini. Ya ghafilan wal mautu yatlubuhu. Kemudian ya Abdallahi ini contoh mudhaf ya, karena di sini Abdullah ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Wahai Abdullah, maka dia mansub. Tidak boleh bilang ya Abdullahi, tapi ya Abdullahi, ya Aba Bakrin, ya Rasulullahi, ya syahra Ramadana, dan seterusnya. Kemudian waya hasanan wajuhu, ini contoh menyerupai mudhaf ya. Di sini hasanan sebagai munada, wajhuhu ini sebagai fa'il dari hasanan ya, yang beramal seperti amal fi'il. Jadi maksud dengan syabih bil mudhaf itu adalah adanya kata yang beramal seperti amalnya fi'il. Ya. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Tentu sebetulnya kita bisa mengubah ini jadi mudhaf ilaih menjadi ya tali'a jabalin. Bisa kan? Kita jadikan mudhaf ilaih. Tapi memang kalau kita mengucapnya dengan ya tali'an jabalan, maka secara sastra ini lebih indah. Secara sastra ini lebih bagus daripada kita mengatakan ya tali'a jabalin. Karena bentuknya mirip dengan konsep mudhaf ilaih, makanya yang seperti ini disebut al-musyabbah bil mudhaf ya. Nah, kalau kita mau i'rab ya ghafilan, kita katakan ya harfun nida. Ghafilan munada mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun bi akhirih. Begitupun ya Abdullahi, ya harfun nida abda munada mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun bi akhirih wa huwa mudhafun wallahi lafdzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahiratan fi akhirih. Kemudian ya hasanan wajhuhu, ya kita katakan ya harfun nida hasanan munada mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih wajhuhu wajhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wal haw dhamirun muttasilun min al-dhammi fi mahall jarin mudhafun ilaihi ya. Kemudian ya tali'an jabalan, i'rabnya ya harfun nida tali'an munada mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian jabalan
ya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih, ya. Ya, jadi jabalan ini maf'ul bih, mana fi'il fa'ilnya. Nah, di bahasa Arab akan ada beberapa kata ya, seperti masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, itu bisa menjadi beramal fi'il. Sehingga jabalan maf'ul bih dari tali'an, isim fa'il yang beramal fi'il, ya. Wa ya rafiqan bil ibadi, ya, ini sama, rafiqan munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun bi akhirih. Wa kullu munada mansubun bil fathatil dhahirati, ya. Dan semua munada itu dinasabkan dengan fathah yang dhahirah, ya. Nah, ya, ini tadi udah kita bahas semua i'rabnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.